Bagi masyarakat Pantura Semarang, Tegal, Cirebon yang mempunyai kenangan di era 80-90-an pasti teringat dengan bis Coyo. PO Coyo salah satu perusahaan bis tertua di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, yang masih tetap bertahan dan menjadi andalan masyarakat Pantura mulai dari Cirebon sampai dengan Semarang. Bahkan ada yang mengira PO ini asal Semarang. Berdirinya PO ini ada yang bilang pada tahun 1960. Setelah mengutip di beberapa sumber, PO Coyo sudah ada sejak tahun 1950. Untuk tanggal berdirinya tidak ada yang tahu pasti. PO ini berdiri di Pekalongan. Pada masa kejayaannya, PO ini berkantor pusat di Tegal. Ada juga kantor dan pool besarnya di Semarang. PO yang pernah berjaya di 3 dekade sebagai pemain tunggal di jalurnya, PO ini andalan bagi masyarakat Tegal Cirebon waktu jalan Pantura. Penamaan kata Coyo pada bis ini bisa dibilang berasal dari nama marga keluarga, yaitu Coyo. Pada dekade 1950-an, Indonesia masih memakai ejaan peninggalan Belanda dan dulu PO Coyo masih bernama Coyo. Kemudian pada perkembangannya nama tersebut berubah menjadi Coyo. Saat merintis usaha jasa angkutan penumpang, PO Coyo awalnya melayani trayek jarak menengah dengan armada bis non-AC. PO Coyo mulai melayani trayek di wilayah Pekalongan Selatan, tepatnya di daerah Kajen. Dikutip dari pemerhati sejarah transportasi, PO Coyo adalah pemegang izin trayek pertama untuk rute Pekalongan Karangkobar atau Banjarnegara. Meskipun saat beroperasi hanya sampai Kecamatan Kalibening, di mana daerah ini merupakan perbatasan Pekalongan dan Banjarnegara. Bis yang dipakai pada saat itu adalah Ford atau Dodge. PO Coyo melayani trayek Pekalongan Kalibening cukup lama, sampai tahun 1970-an. Bahkan di trayek tersebut PO Coyo sempat memakai armada Big Bus. Pada dekade 1980-an, Coyo tak lagi melayani rute menuju Kalibening, hanya mentok sampai Kajen via Wonopringgo. Pada tahun 1980-an, armada Big Bus diganti memakai armada bis medium, dan pada tahun 2014, Coyo menghentikan trayek menuju Kajen karena sepi penumpang. Setelah bertahan di trayek lokalan di sekitar Pekalongan, maka pada tahun 1982 PO Coyo membuat gebrakan yang berani, yaitu dengan membuka trayek Tegal-Semarang dengan membuka kelas patas. Animo masyarakat Tegal ternyata cukup tinggi waktu itu untuk naik bis. Unit sasis bis yang dipakai kala itu Mercy OF 1113 yang cukup eksklusif pada masanya. Selain itu, mereka juga melayani bis non-AC di trayek tersebut. Memasuki akhir tahun 1980 dan memasuki tahun 1990, bis Mercedes-Benz OF 1113 milik PO Coyo pun mulai diganti dengan armada bis buatan Jepang. Di antaranya sasis Mitsubishi mulai dari seri BM117L dan RM117L. Tak lama setelah membuka trayek patah Semarang-Tegal, Coyo melebarkan sayapnya sampai Cirebon dan menjadi salah satu bis yang jadi favorit di jalur Tegal Cirebon. Bahkan sampai sekarang mereka masih sukses bertahan di rute ini. Di zaman sepeda motor dan mobil pribadi belum banyak berkeliaran di jalan, PO Coyo mempunyai interval pemberangkatan setengah jam di jalur Tegal Cirebon. Pada tahun 1991, PO Coyo mulai melebarkan sayapnya menuju Jawa Timur. Mereka membuka trayek Malang, Surabaya, Cirebon. Di trayek ini, mereka pun cukup sukses dan sempat jadi idola.
Selain itu, Choyo juga pernah melayani bis Patas Jogja Semarang. Sayangnya, trayek menuju kota pelajar ini tak bertahan lama. Bisa dibilang masa-masa 1980 sampai 1990-an adalah masa keemasan PO Choyo dan seluruh operator bis di Indonesia. Meski berhasil melewati masa sulit di tahun 1998, namun pada akhirnya trayek Malang-Cirebon yang digeluti Choyo sekarang sudah tak jalan lagi. Karena PO Choyo pada waktu itu kalah bersaing dengan PO Ezri, medali emas dan Handoyo di trayek yang sama. Pada pertengahan tahun 1990-an, PO Choyo mulai memakai armada bis Hino, mulai dari seri AK17, AK3H, AK1J, serta Hino RG. PO Choyo sendiri termasuk jarang menjual armada bisnya. Meski punya banyak bis tua, mereka bisa dibilang sebagai salah satu PO yang cukup baik dalam merawat mesin-mesin bis keluaran lama. Bahkan sampai awal tahun 2000-an mereka masih banyak mengoperasikan bis tua era 80-90-an. Tahun 2003, ketenangan PO Choyo mulai terusik dengan hadirnya PO asal Kudus yakni Nusantara. PO Nusantara mengisi trayek Kudus, Semarang, Tegal, Cirebon. Bedanya, PO Nusantara memulai perjalanan dari Kudus. Nusantara bisa dibilang lawan tanding yang sepadan di kelas patasnya PO Choyo. Sebenarnya sebelum ada nama Nusantara ada nama PO Adi Mulya yang jadi saingan PO Choyo, akan tetapi PO ini terlebih dahulu bangkrut. Dengan jangkauan trayek yang lebih jauh yakni sampai Kudus, Nusantara termasuk PO yang cukup sukses melayani segmen bis patas. Dengan mengandalkan armada bekas bis malam yang mengisi rute Jabodetabek, Nusantara adalah saingan yang tak bisa diremehkan. Bisa dibilang tahun 2000-an di jalur Semarang, Tegal, Cirebon adalah persaingan bis klasik, di mana ada PO Choyo yang masih percaya diri dengan sasis lawas seperti Hyundai dan Hino RG. Sementara Nusantara juga menggempur dengan sasis lawas tapi berkualitas, misalnya Scania K124IB dan Scania K114IB X bis malam. Meski digempur habis-habisan, PO Choyo berhasil mempertahankan eksistensinya, masih jadi pilihan bagi penumpang di rute Tegal Cirebon. Ada 5 hal lain yang menarik dari PO Choyo, antara lain 1. Tidak punya livery yang tetap. Dengan jumlah armada yang banyak, PO ini tidak punya ciri khas pada armadanya. Bicara soal livery, bis ini tidak mempunyai livery tetap. Salah satu livery yang terkenal dari PO ini adalah siluet gambar burung koenig dengan background warna biru atau merah. Livery ini biasa disebut sebagai livery koenig. Ada juga beberapa siluet atau livery yang dipakai Choyo, diantaranya Choyo dengan livery naga, livery jet tempur, livery warna biru yang langka, dan livery mobil balap F1. 2. Suka dengan desain pintu tengah. Entah mengapa, beberapa unit bis Choyo didesain memakai pintu tengah meskipun tidak banyak. Misalnya, pintu di sisi kiri untuk bis patas posisinya ada di belakang, tapi Choyo justru memasangnya di tengah. Biasanya yang memakai pintu tengah ini menggunakan sasis bis Hyundai buatan Korea Selatan. 3. PO yang mengawali berdirinya komunitas Bismania. Bisa dibilang bis ini punya jasa besar tak hanya di lingkup transportasi, tapi juga menginspirasi untuk membentuk komunitas bagi orang-orang yang suka naik bis. Berkat keluhan soal interior bis, Choyo di dunia maya pada akhirnya menginspirasi berdirinya Bismania di Indonesia. 4. Punya usaha di Kanada. Usut punya usut, ternyata owner alias pemilik PO Choyo yang sekarang lebih fokus mengurus usahanya di Kanada. Di Kanada sana, sang generasi ketiga penerus PO Choyo memiliki bisnis jasa angkutan ekspedisi.
Kabarnya anak-anak pendiri PO Coyo berdomisili di Amerika. Kebanyakan dari mereka tidak mau meneruskan usaha orang tuanya dengan alasan usaha bis saat ini sulit untuk balik modal, apalagi persaingan semakin keras dengan hadirnya jasa travel. Meski kabarnya saat ini salah satu anak pemilik PO Coyo mau meneruskan usaha keluarga ini, namun ia lebih memilih fokus pada bisnis di Kanada. Lima pengguna bis Hyundai di Indonesia. PO Coyo menjadi salah satu operator Big Bus pemakai sasis buatan Korea Selatan di Indonesia dengan memakai karoseri Korindo Group yang bermarkas di Balai Raja Tangerang, dan PO Coyo memakai bodi bis buatan Trisakti dan Laksana. Dilema sang legenda. Meski saat ini masih aktif melayani trayek Semarang, Tegal, Cirebon, tapi kebanyakan armada bis Coyo belum melakukan peremajaan. Artinya mereka masih banyak memakai unit bis lawas, sementara kompetitor di jalurnya mulai menghadirkan bis-bis baru. Sejauh ini mereka juga belum menerapkan online ticketing, artinya tidak bisa menjangkau generasi milenial. Hal ini kemungkinan yang membuat mereka tersingkir dari jalur Malang-Cirebon. Dan kini PO Coyo hanya menyisakan trayek bis patah Semarang, Tegal, Cirebon. Zaman pun sudah banyak berubah. Berita masa jaya itu hanya ada di masa lalu. Akankah PO Coyo bisa bertahan menghadapi perubahan zaman? Demikianlah ulasan mengenai sejarah bis asal Kota Batik. Semoga Coyo bertahan untuk berbenah dan berubah, untuk maju mendulang kesuksesan yang pernah diraih saat dulu kala. Sampai jumpa di video berikutnya.